Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini sengaja saya kumpulkan rekan-rekan Kapolsek dan beberapa orang anggotanya dalam hal menyikapi beberapa hal kejadian terakhir, kemudian beberapa hal kemarin seluruh Kapolres memanggil ke Jakarta untuk menerima arahan dari Presiden Republik. Perlu saya ingatkan rekan-rekan bahwa tugas polisi inilah tugas yang sangat mulia, luar biasa mulianya. Apabila ada terjadi hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang mencoreng nama polisi, itu bukan polisinya, tapi itu adalah oknum polisinya. Jadi rekan-rekan, jangan patah arah, jangan patah semangat dengan peristiwa-peristiwa yang ada sekarang ini. Yang penting adalah rekan-rekan bekerja sebagai anggota kepolisian yang sudah jelas tugas pokok dan wewenangnya, bahwa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, melakukan penegakan hukum, kemudian memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Harapan saya, rekan-rekan jangan ingat peristiwa-peristiwa yang ada. Kalaupun rekan-rekan ingat, dan cambuk bagi kita semua untuk berbuat lebih baik lagi. Saya pintakan rekan-rekan, tetaplah bekerja sebagai anggota polisi yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh pimpinan. Jangan kecil hati. Jangan pernah minder dengan peristiwa-peristiwa. Laksanakanlah tugas rekan-rekan sesuai fungsinya, supaya kita tetap bekerja dengan penuh semangat, melayani masyarakat, mencintai masyarakat. Mencintai belum tentu dicintai, tapi kita sebagai polisi yang wajib mencintai masyarakat. Kenapa kita wajib mencintai masyarakat? Karena kita, pada saat kita mencintai masyarakat, kita akan bekerja dengan tulus dan ikhlas. Seperti kita mencintai istri kita, pacar kita, orang tua kita, anak kita. Pasti pada saat kita mencintai, kita akan berbuat yang terbaik, yang tulus untuk orang yang kita cintai. Berbuatlah mencintai masyarakat, walaupun rekan-rekan tidak dicintai. Mungkin yang dicintai belum paham apa yang kita perbuat. Mungkin yang dicintai belum mengerti maksud dan tujuan kita. Tapi kita jangan patah arah, tetap mencintai. Jangan punya harapan terlalu besar untuk cintai, tapi usaha untuk mencintai. Bagaimana mencintai dengan penuh ketulusan, keikhlasan, sehingga pada saat kita bekerja, kita tidak ada beban. Walaupun yang orang kita cintai memaki-maki kita, menghina-hina kita, berkata tidak sopan, tidak berkata kasar, tetaplah kita tetap mencintai orang yang kita cintai, jadi masyarakat. Supaya pada saat kita dicaci maki, kita tetap ikhlas menerima itu. Pada saat kita ditinggalkan, tetap ikhlas.
Pada saat kita tidak didulikan, kita ikhlas. Karena kita mencintai tulus terhadap apa yang kita cintai. Jangan pedulikan apa yang kita cintai, apa yang dia buat terhadap kita. Tetapi kita berusaha terus mencintai apa yang kita cintai. Supaya kita bisa berbuat baik, berbuat ikhlas, tulus, walaupun orang tersebut tidak mencintai kita. Masyarakat, apa yang kita perbuat belum tentu dia bisa terima. Padahal kita sudah penuh ikhlas mencintai masyarakat tersebut. Tapi masyarakat belum tentu mencintai kita. Ada caci maki, ada makian, ada kata-kata kasar. Tapi jangan dipedulikan kata-kata kasar. Tapi anggap aja sebagai cambuk bagi kita bahwa mungkin yang kita cintai ini belum mengerti apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan untuk yang kita cintai. Teruslah berbuat, supaya pada suatu saat dia mengerti bahwa kita mencintainya dengan tulus. Jadi jangan patah arang dengan kita berbuat baik segala macam, jangan berpatah arang. Lakukan yang tetap yang terbaik. Itu poin yang masalah ramainya media sosial dan lain, bahwa polisi dihujat, dihujat, kemudian polisi dihina, jadi maki. Itu mengenai yang tadi. Tetap rekan-rekan tetap semangat, tetap tugas, bahwa rekan-rekan adalah profesi yang sangat mulia. Mungkin tidak didapatkan oleh profesi lain. Kenapa? Pada saat kita ikhlas melaksanakan profesi ini, walaupun gaji kita cukup, tidak berlebihan, tapi kita bisa mengerahkan tenaga kita untuk beramal di akhir nanti. Jadi rekan-rekan, pada saat rekan-rekan tidak melaksanakan tugas ini dengan ikhlas, sia-sia semua tugas rekan-rekan. Tidak ada artinya, hanya arti sebagai tugas, tapi tidak punya pahala di akhirat. Tujuan kita dari akhirat. Suatu saat kita pasti akan mati. Saya ketahui kemarin bahwa ada senior saya yang sudah mendahului kita, muda Khotimah, beliau dalam buatan kesininya, dia tidak tahu kapan meninggal, kapan kita ini. Masih muda, seumuran saya. Makanya, mumpung kesempatan jadi polisi, berbuat baik antar sama manusia, mencintai manusia, mencintai sama manusia, menyayangi manusia. Mencintainya belum tentu cintai. Itu perlu diingat. Mencintai belum tentu cintai. Apa yang kita perbuat untuk mencintai orang tersebut belum tentu orang menerima. Tapi tetap harus melakukan perbuatan yang bisa membantu menolong orang yang kita cintai. Jelas? Kemudian ada beberapa penekanan presiden yang kepada kita semua, bahwa tingkat kepercayaan kepolisian saat ini posisinya ada 54%. Yang dulunya pada saat vaksinasi, kita vaksinasi itu 82%. Penegakan hukum, institusi penegakan hukum pada saat itu Polri teratas, yang luar biasa ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan Polri pada saat itu. Dengan peristiwa FS, kemudian peristiwa lainnya jatuh ke 38%. Kemudian sekarang menjadi 54%, alhamdulillah sudah naik. Jadi tugas rekan-rekan mah untuk menaikkan citra Polri. Penekanan presiden kemarin adalah bahwa menurut survei 29,9% polisi identik dengan pembunuh. Jadi harapan saya rekan-rekan bahwa kita ke depannya
jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak citra Polri. Kemudian yang kedua, negara presiden adalah kehidupan kita adalah kehidupan yang harus sederhana. Tapi ada beberapa oknum segala macam yang masih menunjukkan kehedonisnya. Mungkin kita tidak suzon, mungkin orang tuanya kaya, mungkin pamannya kaya, atau mungkin pada saat dia memfoto, memakai mobil misalnya, mungkin pamannya punya yang dipinjam, pengen merasakan, tapi yang terlihat oleh masyarakat bahwa polisi yang pakai mobil mewah, padahal pinjam mungkin. Jadi saya tekankan kepada rekan-rekan untuk anggota Polri, khususnya ini, tidak ada lagi namanya menggunakan mobil-mobil mewah. Artinya, yang ada silakan simpan. Pada saat memakainya, jangan sampai terlalu terlihat. Tidak terlihat saja pun akan terlihat. Jadi pakailah dengan proporsional yang kira-kira tidak bisa dilihat oleh masyarakat. Nikmati silakan, tetapi bukan harus menonjolkan. Kemudian ada beberapa hal misalnya tentang kita suka media sosial, melakukan upload yang menunjukkan hedonis. Mulai saat ini jangan pernah pamer dengan kekayaan itu. Simpan. Kalau punya simpan. Jangan jadikan itu barang yang bisa menjadi konsumsi masyarakat untuk menggoreng-goreng Polri. Kemudian ada lagi tenaga presiden bahwa kurangnya rasa aman, kurangnya rasa nyaman oleh masyarakat terhadap kita. Rasa aman dan nyaman itu abstrak, tidak bisa terlihat, hanya bisa dirasakan. Tetapi apa menjadi prosedur kita laksanakan dengan sesuai SOP. Makanya saya pernah melihat kepada rekan-rekan, mencontoh pada rekan-rekan, tidak jauh-jauh mencontoh itu. Kalau rekan-rekan misalnya ke Banda Aceh, rekan-rekan misalnya ke Losmawe, rekan-rekan misalnya ke Medan, rekan-rekan akan melihat namanya ada McD, ada KFC, ada yang lain-lain. Bagaimana dia melayani konsumennya? Seperti itu saja kita laksanakan sudah baik. Kemudian rekan-rekan misalnya ke Lansa, ada Indomaret. Pada saat masuk ke dalam Indomaret, selamat pagi Pak, apa yang saya bantu Pak, silakan Pak. Walaupun kita masuk nonok kita ke dalam Indomaret tidak bisa sapa, tapi dia selamat pagi Pak. Seperti itu. Jadi rekan-rekan tolong layani masyarakat dengan baik. Misalnya ada keluhan, laporan misalnya ke SPKT. Katakan saja, selamat pagi Pak, selamat siang Pak, apa yang saya bantu Pak, silakan duduk Pak, apa keluhannya. Tampung keluhan masyarakat. Jangan ditinggalkan, jangan dibiarkan. Jangan bersifat arogan. Kita ini pelayan, bukan bos. Jadi rekan-rekan, tolong melayani masyarakat dengan baik dan benar. Sudah saya ingatkan pada rekan-rekan, layani masyarakat, dengarkan keluhan masyarakat. Apa yang menjadi keluhan masyarakat, dengarkan. Kemudian cari solusi. Kalau tidak ada solusi di rekan-rekan, ke atasannya, sampai ke atas. Paham? Paham ya?
Tidak ada lagi nama arogansi. Kemudian penegakan hukum. Penegakan hukum di kepolisian bukan harus arogan, tapi tegas sesuai aturan perundang-undangan. Jangan takut dengan narkoba, jangan takut dengan judi yang menjadi agresi masyarakat. Tindak tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mulai hari ini, saya perintahkan seluruh anggota kepolisian, baik itu Pak Saksi maupun Polsek, terang. Narkoba bukan hanya tugasnya kesehatan, tapi bagi berantas narkoba itu. Saya bolehkan lalu lintas, saya bolehkan Airut, saya bolehkan Polsek untuk menangkap narkoba. Seluruh anggota Polri yang ada di sini, mau intas segala macam, saya bolehkan menangkap narkoba. Tapi ingat, sesuai dengan aturan main, sesuai prosedur. Jangan pernah memutarbalikkan yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Kita katakan benar adalah benar, salah adalah salah. Tidak ada boleh rekayasa. Siapapun sekarang, seluruh proses timur boleh melakukan narkoba. Jelas? Jelas ya? Segala tindakan judi berantas. Narkoba ini adalah hal yang paling merusak bagi generasi yang akan datang. Kalau rekan-rekan biarkan narkoba ini berjalan, mungkin rekan-rekan masih berpikir normal. Rekan-rekan tidak kena. Saya tidak pengaruh. Tapi ingat, rekan-rekan punya anak, rekan-rekan punya cucu. Apakah rekan-rekan mau anak dan cucu rekan-rekan menjadi korban narkoba? Ada yang mau? Ingat itu. Rekan-rekan mungkin tidak terpengaruh dengan narkoba itu. Tapi ingat, rekan-rekan punya anak, punya cucu yang setiap saat akan mengintai rekan-rekan. Anak dan cucu rekan-rekan akan mengintai penyalahgunaan narkoba tersebut. Makanya, supaya kita tidak kena cucu kita, mulai saat ini kita keluarkan perang terhadap narkoba. Seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya Aceh Timur, saya bolehkan menangkap narkoba. Di depan mata, tetap tangkap. Jelas seperti saya? Setelah melakukan penangkapan, operasi dengan kasat narkoba untuk melakukan prosesnya. Karena rekan-rekan bukan penyidik, segala macam. Jadi, kemudian, dalam presiden kita harus solid dengan TNI. Bukan hanya kepada TNI saja, tapi kita harus solid kepada seluruh elemen masyarakat. Seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini, mau dia Pemda, mau dia pengadilan, kejaksaan, harus solid. Karena tujuan kita adalah membangun bangsa negara Indonesia ini menjadi lebih baik. Hilangkan ego sektoral kita, hilangkan egoisme kita. Jalinlah komunikasi yang baik antar lintas sektoral. Baik itu Kabak, Kasat, Kasih, Kapolsek, maupun rekan di luar. Jalinlah komunikasi yang baik. Apabila kita jalan komunikasi yang baik, kita akan berkomunikasi yang baik
sehingga menjaga stabilitas keamanan. Kemudian kita saling bahu-membahu bagaimana supaya Aceh Timur ini akan lebih baik. Kita ingat, tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Kita hidup ini tidak bisa sendiri. Mati kita pasti ada yang angkat. Membuat rumah kita pasti ada yang menolong. Ada orang lain membuat. Tidak mungkin kita bisa sendiri. Ingat. Makanya, jalin komunikasi yang baik dengan sesama rekan, baik TNI, baik Satpol PP, baik Dishub, maupun identitas lain. Karena tujuan kita adalah membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama. Ingat rekan-rekan, hilangkan ego sektoral. Kemudian kita tidak boleh bermain politik, tapi kita harus mengerti politik. Karena kita akan menghadapi tahun politik di 2024. Ini sudah mulai. Jadi rekan-rekan, saya ingatkan, tidak boleh main politik, tapi harus mengerti politik. Jelas? Kita adalah posisi netral, tidak memihak siapapun dalam politik, tidak bermain politik, tapi harus mengerti politik supaya kita tidak terjebak dalam perpolitikan. Kemudian arogansi yang ada bukan hanya rekan-rekan, tetapi istri, suami, anak itu juga harus jaga. Tunjukkanlah bahwa kita ini bukan orang arogan, bukan yang sewenang-wenang. Jadi ini berlaku bukan hanya bagi rekan-rekan, tapi bagi keluarga rekan-rekan. Hilangkanlah yang dahulu-dahulu kala. Terbangun sekarang dengan humanis, dengan keilmuan. Belajarlah kita dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan keegoisan kita, bukan dengan kearogan kita. Jadi pada saat kita berjalan ke masyarakat, menjelaskan sesuai dengan keilmuan yang ada, bukan maunya aku, kata aku, tidak. Tapi kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini loh, ini loh, ini loh. Jadi rekan-rekan, tolong gali ilmu lagi, baca yang baik, pelajari, jelaskan kepada masyarakat. Jelaskan masyarakat dengan ilmu yang ada, bukan dengan arogansi. Jelas? Kemudian arahan presiden selanjutnya adalah kita ini banyak sorotan-sorotan yang bisa menjatuhkan kita. Media sosial nanti saya ingatkan tadi. Media sosial yang kita punya, berikanlah hal-hal positif, hal-hal kesederhanaan. Jangan ada hal-hal yang berhubungan dengan arogansi, kemewahan dan lain-lain. Kemudian dari saya, ujung tombak polisi sekarang ada Babin. Untuk Babin, saya ingatkan, sentuh masyarakat, dengar keluhan masyarakat. Jangan rekan-rekan datang ke sana, datang ke kampung tersebut, hanya foto-foto saja. Tapi intisarinya
tidak ada kata-kata. Rekan-rekan datang ke kedai kopi, foto-foto. Rekan-rekan tidak tahu siapa yang ada di dalam kedai kopi tersebut. Itu tidak saya syaratkan. Jadilah komunikasi dengan masyarakat. Jadilah komunikasi dengan baik. Jadi rekan-rekan bukan hanya foto, tapi sentuh masyarakat tersebut. Mbak Bin kan sudah ada tunjangannya, sudah ada ininya. Ya mungkin nanti Mbak Bin akan menjadi ujung tombak yang lebih besar lagi, mungkin akan dinaikkan lagi. Intensifnya. Jadi rekan-rekan, jadi Mbak Bin, satu tugas mulia, tolong dikerjakan. Nanti suatu saat para Mbak Bin itu akan saya cek satu persatu. Mana jaringan dia? Berapa di kampung ini? Siapa yang bisa dihubungi? Kenal nggak dia? Sudah dikumpuli, Pak Kapolsek nanti tolong dikumpuli para Mbak Bin ini agar diseleksi. Benar-benar bisa jadi Mbak Bin atau tidak? Atau hanya foto-foto doang? Apabila Kapolsek saya temukan, nanti Kapolsek gunakan. Sementara Kapolsek saya silakan kepada Kapolsek untuk membina. Kemudian saya lupa masalah pelayanan terhadap masyarakat tadi. Misalnya ada laporan ke saya bahwa ada seorang warga pelapor merasa terancam kalau pelakunya itu masih bawah umur. Tapi Polsek ini tidak peduli. Ya saya, tapi tidak dilanjuti. Padahal orang lapor ini hanya menginginkan orang dipanggil dinasihati pelaku itu, tidak untuk jadi pengadilan. Saya minta nanti hal itu terjadi. Kalau terjadi, kandidasinya persiapan. Persiapan saya gunakan hak veto saya. Untuk mencopot dan meletakkan dalam bukan tempat yang tidak bagus, tempat yang bagus, supaya menunjukkan disiplin, supaya menunjukkan bahwa mengerti bahwa dia masih polisi, bukan seorang yang kerjanya nakal-nakal saja. Jelas, benar kan? Kemudian intelijen tolong dipertajam. Jangan laporannya biasa-biasa saja. Tajam dan akurat. Jangan diperkirakan tapi kalau seorang intelijen, apa nama intelijen? Adalah orang yang pintar. Jadi dia berdasarkan fakta, data, dia analisa. Bukan asal buat laporan. Jelas intelijen ya?